Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dilutive, securities, dan earning per share. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari securities itu sendiri adalah surat berharga, atau bentuknya itu adalah bentuk selembar dokumen atau surat tetapi mempunyai nilai. Nah, jadi pengertian dari sekuritas dilutif itu adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar meningkat sehingga laba per lembar saham akan turun. Nah, kenapa laba per lembar saham itu akan menurun? Karena untuk menghitung laba per lembar saham, pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Nah, karena jumlah pembaginya itu meningkat, sedangkan pembilangnya adalah laba bersih, maka otomatis kalau pembaginya menjadi bertambah, maka laba per lembar saham pasti akan menurun. Jadi itulah mengapa pada sekuritas dilutif ini, laba per lembar saham akan turun. Adapun yang termasuk ke dalam sekuritas dilutif, itu yang pertama ada convertible bond, atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua adalah convertible preference share, atau saham istimewa yang punya hak bagi pemegang saham preference itu untuk dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga yaitu adalah warrant. Itu adalah suatu sekuritas yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Selanjutnya itu ada pasar. Nah, nanti itu di materi akhir itu ada kemungkinan pada saat kita melakukan perhitungan, kita menduga bahwa sekuritas tadi sebenarnya sekuritas dilutif. Tetapi setelah dibuktikan, ternyata ia menjadi sekuritas anti-dilutif. Karena setelah diperhitungkan, laba per lembar saham ternyata itu menaikkan laba per lembar saham. Maka sekuritas tadi disebut dengan sekuritas anti-dilutif. Nah, adapun manfaat dari pembeli sebagai investor yang membeli obligasi kategori convertible bond. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu dia akan memperoleh manfaat dari obligasi, yaitu adanya garansi bahwa dia akan memperoleh pendapatan bunga dan pada saat obligasi jatuh tempo, ia akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Manfaat yang kedua adalah dia mendapatkan prevalence atau keistimewaan, yaitu dia dapat menukarkan obligasi menjadi saham biasa. Otomatis ada kemungkinan dia akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Itu untuk manfaat pembeli sebagai investor yang membeli obligasi. Selanjutnya itu kategori atau alasan atau manfaat bagi sisi penerbit obligasi. Nah, alasan bagi sisi yang menerbit obligasi, yang pertama, dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus membagi kepemilikan kepada pembeli. Yang kedua, dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing yang lebih murah. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk melakukan pencatatan terkait convertible bond. Nah, pada akuntansi ini, itu harus terpisah antara komponen liabilitas saja dengan komponen ekuitasnya. Karena convertible bond itu mengandung dua unsur, ada komponen liabilitas, ada juga komponen ekuitas. Kenapa ada dua komponen? Karena dia didapat dikonversi menjadi saham biasa. Maka ia mengandung dua komponen. Dua komponen itu harus dipisahkan. Caranya dengan menggunakan metode with and without. Ada 3 langkah menggunakan metode ini, yaitu menentukan nilai wajar dan convertible bond. Yang kedua, menentukan berapa nilai wajar atau present value dari komponen liabilitas. Nah, ada dua yang dapat kita present value-kan, yaitu present value dari prinsipal atau hutang
atau pokok hutang obligasi, dan present value anuitas dari bunga yang dibayar secara periodik. Yang ketiga, itu hitung selisih antara nilai wajar dari convertible bond yang mengandung dua unsur, dikurang dengan nilai wajar dari komponen liabilitas, hasilnya itu yang diakui sebagai bagian dari ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada 4 kemungkinan setelah convertible bond itu diterbitkan. Yang pertama, pelunasan convertible bond pada saat jatuh tempo. Yang kedua, melakukan convertible bond ke saham biasa pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, melakukan convertible bond sebelum jatuh tempo. Yang keempat, itu melunasi convertible bond sebelum jatuh tempo. Selanjutnya itu adalah konversi terinduksi. Nah, maksud dari konversi terinduksi yaitu adalah terkadang penerbit ingin mendorong agar hutang konversi efek ekuitas bisa lebih cepat dilakukan untuk mengurangi biaya bunga. Nah, dengan demikian penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk penilaian tambahan seperti kas atau saham biasa yang disebut pemanis untuk induksi konversi. Nah, induksi konversi terinduksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika ia menginginkan tidak mau lagi membayar adanya kewajiban beban bunga. Maka satu-satunya cara yaitu dia meminta kepada pemegang convertible bond untuk mengkonversi obligasi itu menjadi saham biasa dengan memberikan tambahan berupa tambahan kas sebesar jumlah tertentu kepada pemegang obligasi supaya mereka mau mengkonversi obligasi itu menjadi saham biasa. Jadi intinya di sini itu ada iming-iming menambahkan jumlah uang kas. Selanjutnya itu ada saham preferen atau saham istimewa. Nah, saham preferen atau saham istimewa itu salah satu virtual adalah dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ada juga saham preferen yang tidak dapat dikonversi, disebut saham preferen yang dapat ditebus. Selanjutnya itu ada waran saham. Nah, jadi waran saham ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar yang berlaku. Ada 3 situasi penerbitan waran, yaitu agar sekuritas itu lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Ini yang tadi ada 3 situasi penerbitan waran itu. Yang pertama, agar sekuritas itu lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya itu adalah waran saham, situasi 1. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya, tujuannya supaya menarik. Digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Waran saham ini pun ada masa kadaluarsa. Jadi dia biasanya waran saham itu ada periodenya. Waran saham situasi 2. Pada waran saham situasi 2 ini, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Gunanya untuk mencegah dilusi atas hak voting. Nah, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Selanjutnya itu ada
Waran saham situasi 3. Nah, pada waran saham ini, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Kita menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang kita berikan kepada hak eksekutif atau karyawan kunci. Mengapa perusahaan tidak memberikan uang? Karena kalau diberikan uang secara otomatis, tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan kita. Tetapi seandainya bonus itu kita berikan dalam bentuk waran, maka ada kemungkinan karyawan menggunakan waran saham, maka ia akan membeli saham perusahaan kita. Otomatis dana itu akan berinvestasi kembali ke perusahaan kita. Selanjutnya itu ada perbedaan antara LPS sederhana dan LPS yang terdilusi. Bahwa untuk menghitung laba per lembar saham itu ada perhitungan secara sederhana dan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana atau PLS sederhana adalah menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus LPS sederhana itu adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferred dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Kalau LPS dilutif atau dilusi adalah laba per lembar saham setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Nah, menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Ingat, yang menjadi bilangan penyebut itu bukan jumlah saham biasa beredar, tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa beredar. Untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Faktor penimbangnya yaitu jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari di dalam suatu periode. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi singkat tentang dilutif sekuritas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.